Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, saudara sekalian, dengan tema Your Love is Greater. Kasihmu terlebih besar bagi kehidupan kami. Nah, multimedia boleh bantu Yohanes 3 ayat 16 ya. Ayat yang akan kita baca bersama-sama di awal perenungan firman Tuhan hari ini. Yohanes 3 ayat yang ke-16 boleh ditampilkan sekarang. Bunyi firman Tuhan yang sangat terkenal berbunyi sebagai berikut. Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Boleh dibantu ya. Oke, kita baca bersama. Katakan 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi katakan 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, ayat ini sering kita baca waktu Natal atau Paskah atau dalam momentum-momentum tertentu yang kita ikuti di kehidupan kita. Tapi saudara sekalian, ayat ini adalah sebuah ayat yang luar biasa yang menunjukkan kebenaran yang hebat dalam hidup kita. Bahwa kasih Allah itu begitu besar bagi hidup Anda dan hidup saya. Yang bersyukur katakan amin, saudara sekalian. Kasih Allah itu begitu besar, bahkan sore ini saya ingin mengajak kita merenungkan bahwa kasih Allah itu bukan hanya besar, bahkan lebih besar, saudara sekalian. Lebih besar dalam hidup Anda dan hidup saya. Nah, sore ini kita akan merenungkan 3 perkara, mengapa kasih Allah itu adalah perkara yang terlebih besar dalam hidup Anda dan hidup saya semua, saudara sekalian. Ada 3 hal yang akan kita bisa tangkap sore ini. Yang pertama, saudara sekalian, kasih Allah itu terlebih besar sebab saudara sekalian, kasih Allah telah melakukan pemberian besar dalam hidup Anda dan hidup saya, saudara sekalian. Sekali lagi Alkitab berkata, saudara sekalian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah pemberian besar, yaitu memberikan anaknya yang tunggal. Teman-teman dari Ampel, GBI Ampel sore ini pamit nggak bisa datang. Sebabnya begini, hari ini salah satu aktivis di Ampel meninggal dunia karena kecelakaan, saudara sekalian. Tadi pagi Natalan di Ampel, ibu ini ngedrop anaknya usia 37 tahun, saudara sekalian, ngedrop anaknya ke tempat pertemuan Natal di Ampel. Lalu ketika dia pulang, kelihatannya saudara sekalian tabrakan sama L300, meninggal dunia. Ibu ini baru minggu lalu ketemu sama saya. Ibu ini adalah anak dari seorang ibu tua yang ada di Ampel, saudara-saudara sekalian. Sekarang teman-teman kita di Ampel sore ini banyak yang gak hadir karena harus menghiburkan keluarga yang ada di sana. Nah, yang mau saya sampaikan begini, saudara sekalian. Kalau kita mengalami kehilangan orang yang kita kasih, atau khususnya kalau kita mengalami kehilangan anak kita, itu perkara yang menyenangkan atau tidak? Jawabnya adalah 2, 3, tidak. Jelas. Semua orang akan sedih. Semua orang akan apa, saudara sekalian? Hatinya menderita ketika kehilangan orang yang dikasihi. Tadi siang ketika saya dikabari bahwa ibu 37 tahun ini meninggal dunia tadi pagi gara-gara kecelakaan, saya langsung, minggu lalu saya ketemu ibu itu. Minggu lalu Natalan di Ampel ketemu sama ibu itu. Kok bisa secepat itu meninggal dunia? Saudara-saudara sekalian, kita yang kehilangan bisa membayangkan betapa tidak enaknya rasa itu, betapa menyakitkannya rasa kehilangan itu. Nah, sementara Natal ini kita bersuka cita, kita menerima pemberian yang besar. Satu hal yang harus Anda dan saya tangkap lagi, bahwa sementara kita bersuka cita,
adalah Allah yang sedang bersedih, adalah Allah yang sedang merasa kehilangan. Kalimat begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, adalah sebuah kalimat melepaskan, kalimat kehilangan yang saya percaya walaupun mungkin di satu sisi Allah bisa bersuka cita untuk rencana penyelamatan Anda dan penyelamatan saya. Tapi di sisi lain Allah tahu anaknya ini akan mengalami sengsara, anaknya ini akan mengalami kematian. Dan di sisi lain itu menimbulkan duka cita yang mendalam dalam hati Allah kita. Tapi saudara sekalian, pemberian besar harus memang diberikan. Kenapa? Sebab ada masalah besar. Sekali lagi, pemberian besar memang harus diberikan. Kenapa? Sebab ada masalah besar yang namanya masalah dosa. Sejak dosa masuk dalam hidup manusia, ini menjadi sebuah masalah besar. Manusia terpisah dengan Allah, dan bukan hanya terpisah dengan Allah, semua yang jahat masuk ke dalam dunia. Sekali lagi mengingatkan saja, bahwa kata penyakit itu timbul pertama kali ketika manusia jatuh dalam dosa di Kejadian 3. Alkitab Tuhan berkata kepada Hawa, dengan susah payahmu waktu mengandungku buat sangat banyak, dan dengan kesakitan engkau akan melahirkan. Saudara sekalian, wanita sejak hari itu mengalami sakit, satu sakit yang pasti kalau dia menikah, satu sakit yang pasti kalau dia mengandung, satu sakit yang pasti namanya sakit melahirkan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, masuklah problem besar ini, saudara sekalian. Manusia terpisah dengan Allah dan sakit penyakit mulai masuk. Kalau Anda nanti lihat-lihat di rumah, saudara sekalian, penyakit ya, apa yang bisa kita pelajari lagi adalah bahwa dosa itu melipat ganda semua yang negatif. Sekali lagi, dari atas sampai bawah, dosa itu melipat gandakan yang negatif, yang jahat. Penyakit bukan hanya tinggal penyakit, tetapi melipat ganda menjadi macam-macam penyakit. Zaman sekarang, kalau Anda dulu cuma taunya sakit flu, satu macam, hidung beler, mungkin badan greges gak enak, Anda bisa buka daftarnya. Sekarang ada 19 macam penyakit flu, ya, yang beberapa terkenal beberapa tahun terakhir ini ada namanya flu babi, flu burung, flu Singapura, flu tulang, dan beberapa jenis flu lain yang mulai masuk di hidup manusia. Dosa bukan hanya masuk, dosa tidak hanya memisahkan manusia dari Allah, dosa membawa yang negatif, dosa melipat gandakan. Pembunuhan terjadi sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan sejak dosa masuk, maka dosa melipat ganda. Hari ini Anda mendengar orang dibunuh dengan berbagai macam cara yang tidak terbayangkan. Dari yang namanya dimutilasi, dipotong-potong, saudara sekalian. Ya, lalu yang kemarin ada yang dimasukkan ke dalam drum, saudara sekalian. Ada yang pokoknya segala macam kejahatan pembunuhan dikerjakan. Ada yang satu keluarga dibunuh. Semua teknik membunuh, cara membunuh. Tidak hanya satu, tapi melipat-lipat ganda. Ke depan Anda mungkin akan lihat sesuatu yang lebih sadis dan tambah sadis lagi. Karena sejak dosa masuk ke dalam dunia, saudara-saudara sekalian, semua yang jahat masuk di dalam dunia bersama dengan dia. Tapi sekali lagi, pemberian terbesar ini penting untuk menyelesaikan masalah besar. Tapi saudara sekalian, pemberian besar ini memang tidak otomatis, maksud saya, menyelesaikan masalah besar ini. Bahkan merupakan kenyataan hari ini, kita yang sudah bertobat, kita masih bisa berbuat dosa. Pergumulan dengan dosa masih berlanjut dalam hidup Anda dan hidup saya. Ini merupakan fakta. Dan mungkin teriakan Rasul Paulus ini mewakili kita. Dalam Roma pasal 17, Rasul Paulus berkata, kalau Anda bisa melihat ayat di depan, baca bersama dengan saya. Katakan 2, 3. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Rasul Paulus itu mungkin adalah gambaran hidup Anda sama saya hari ini.
Setiap kali mungkin kita pulang dari gereja, setiap kali kita pulang dari tempat ibadah, kita punya janji mau hidup lebih baik, hidup lebih kudus, hidup lebih suci. Yang tidak sabar janji pengen lebih sabar, yang sempat berzina janji pengen bertobat cepat-cepat. Tapi saudara sekalian, Alkitab berkata problem dosa, pergumulan dengan dosa terus berlanjut. Rasul Paulus berkata, yang aku berbuat aku kok sampai gak paham ya. Bukan yang aku kehendaki yang aku berbuat, tapi malah yang aku benci, itu yang aku buat. Dan bukan tidak mungkin saudara-saudara sekalian, teriakan itu ada dalam hati dan pikiran kita pada sore ini. Dan sementara perkara itu belum diselesaikan, sementara perkara itu belum dibereskan, saudara sekalian, bukan tidak mungkin Anda mengalami seperti apa yang Daud alami dalam hatinya ketika tekanan dosa, ketika ikatan dosa mengikat hidupnya begitu rupa. Dalam Mazmur 32 ayat 1-4, Daud berkata bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi atau diampuni oleh Tuhan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara sekalian, kenapa Daud berkata berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya oleh Tuhan? Sebab dia telah merasakan sendiri. Ayat 3, selama aku berdiam diri, tidak ngaku dosaku, tidak menyelesaikan masalah dosaku, tulang-tulangku jadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Siang malam tangan Tuhan menekan aku dengan berat, sumsumku jadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ini gambaran orang yang punya problem ikatan dosa dalam hatinya. Pengen hidup baik tapi gak bisa baik, pengen hidup benar tapi gak bisa benar. Hatinya tertekan begitu rupa, hatinya tertindas begitu rupa, saudara-saudara sekalian. Dan saudara sekalian, inilah pergumulan dosa. Ya, itulah sebabnya pemberian terbesar harus diberikan untuk menyelesaikan saudara sekalian, untuk menyelesaikan problem terbesar. Dan puji syukur kepada Yesus Kristus bahwa Tuhan Bapa memberikan anaknya. Saudara sekalian, inilah jalan keluarnya, inilah jalan penyelesaiannya buat Anda, buat saya. Efesus 2 ayat 4-5. Mari baca bersama, katakan 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena apa? Kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, katakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, ini jawaban indah buat problem besar kita. Ini jawaban indah buat masalah besar kita. Daud berkata, tadi saudara sekalian dalam bacaan firman Tuhan sebelumnya ya, berbahagialah orang yang jiwanya tidak penipu, ayat 2. Kalau hari ini ada di antara kita, sebetulnya kita tahu kita punya problem dosa ini. Kita punya problem ikatan dosa. Saudara sekalian, seruan saya dari mimbar Tuhan, ini adalah waktu pertobatan. Pakailah waktu ini, sebab belum tentu Anda punya waktu lagi. Yang ngerti katakan amin, saudara sekalian. Bukankah lagu itu betul adanya? Hidup ini adalah apa? Kesempatan. Cuma sepanjang minggu kemarin, hari Rebo, saya nyetir Salatiga, Kebumen 3,5 jam. Lalu dari Kebumen besoknya ke Purbalingga ke Cilacap. Cilacap nyetir pulang 5 jam langsung belok Jogja. Minggu khotbah 4 kali di Jogja. Pulang Salatiga, Senin siang saudara sekalian ya. Saya dapat ukoro baru, dapat istilah baru. Karena saya nyetir, dan rasanya kok suwimen toh, jadi saya ngebut terus ya. Bojoku ngomong, oh jangan ngebut. Tapi saya nyanyi, hidup ini adalah kecepatan. Kudu cepet, wes rasa sabar aku. Nah, tiap hari nyetir 3 jam, 4 jam, 3 jam, 4 jam. Awake rasane remuk, nek kesuwen ning dalan tambah remuk. Jadi saya pokoknya kudu cepet, terus. Tapi saudara sekalian,
Kalau ditanya, hidup ini kecepatan ya Pak Gideon? Yo, ning ojo cepet mati ya toh. Nek suruh cepet mati ya wegah aku saskian. Tapi yang betul adalah hidup ini adalah sebuah kesempatan. Saudara sekalian, kalau kita memang punya problem yang besar ini, yang memang ini jadi inilah alasan Yesus turun ke dunia. Inilah alasan Yesus ke dunia. Saya punya pemikiran begini, tidak akan ada Natal kalau tidak ada dosa. Buat apa ada Natal Yesus turun ke dunia kalau memang tidak ada dosa? Justru karena ada dosa, ya masalah besar dunia yang tidak akan selesai sampai kapanpun. Bahkan setelah Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, Anda masih harus berjuang dengan dosa. Justru untuk masalah besar ini, maka harus diberikan satu jawaban, yaitu pemberian terbesar Yesus Kristus bagi hidup Anda dan hidup saya. Yang sukacita katakan amin dan beri tepuk tangan kepada Dia, Yesus Kristus kita. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya kasih Allah terlebih besar sebab saudara sekalian diberikan pemberian yang terbesar juga. Yang kedua, kasih Allah terlebih besar. Kenapa saudara sekalian? Kasih Allah terlebih besar sebab kasih Allah diwujudkan kemudian dalam rencana-rencana besar. Rupanya program keselamatan Allah adalah sebuah program besar. Bukan program ecek-ecek, bukan program kecil. Semua disetting dengan sebuah, saudara sekalian, tata cara yang saudara sekalian yang sangat sempurna. Dimulai ketika manusia jatuh dalam dosa di Kejadian 3, kembali Allah selain mengurus, ya Allah selain kemudian berurusan dengan pria, dengan wanita, dengan ular, tapi Allah memberikan janji keselamatan. Sekali lagi Anda mendengarkan istilah ini, proto-evangelion, Injil awal. Injil paling awal, Injil keselamatan, kabar baik tidak hanya ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil paling awal adalah Injil proto-evangelion, Kejadian 3:15. Dan ciamiknya Allah, perhatikan, begitu manusia jatuh dalam dosa, langsung disiapkan jalan keselamatan. Allah punya kasih aktif, Allah punya kasih tidak nunggu, Allah punya kasih tidak nunda-nunda. Begitu manusia punya masalah, langsung Allah setting satu problem solving, penyelesaian masalah dengan memberikan janjinya di Kejadian 3 ayat 15 yang berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lihat kasih Allah. Kasih Allah diwujudkan, kasihnya terlebih besar sebab diwujudkan dalam rencana besar. Dan rencana besarnya langsung starting. Rencana besarnya tidak nunggu-nunggu. Sekali lagi, rencana besarnya langsung start. When human fall in sin, waktu manusia jatuh dalam dosa, langsung rencana Tuhan start. Gak pakai lama, gak pakai tunggu, langsung start. Dan rencana besarnya meliputi semua saudara sekalian hal-hal besar yang dinubuatkan. Dipakainya hamba-hamba Tuhan untuk menubuatkan perkara yang besar. Yang pertama, Nabi Yesaya 600 tahun sebelum Yesus hadir, dia telah menyebutkan siapa nanti namanya juru selamat itu. Dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia, siapa? Katakan 2-3, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Rencana besar Tuhan itu sangat luar biasa. Begitu manusia jatuh dalam dosa, langsung dikasih planning jangka panjangnya. Dan ketika sebelum Yesus hadir, ratusan tahun sebelumnya, Tuhan mengurapi seorang Nabi Yesaya untuk menubuatkan namanya Immanuel. Diberkatinya seorang nabi yang lain namanya Mika untuk menubuatkan tempat kelahirannya. Kita baca bersama jemaat sore, katakan 2-3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, katakan, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dalam rencana yang besar, Tuhan pakai nabi-nabinya untuk menubuatkan jauh-jauh hari. Ada yang 600 tahun sebelumnya, ada yang 400 tahun sebelumnya. Sebelum semua digenapi telah dibicarakan
bicarakan. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan memakai nabi saudara sekalian Hosea untuk saudara sekalian menubuatkan pelariannya. Alkitab berkata dalam Matius pasal 2 ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang digarisbawahi merah, baca bersama dengan saya, katakan dengan kuat 2, 3. Difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir ku panggil anakku. Saudara sekalian, plannya Tuhan itu luar biasa, jauh ke depan, sudah disetting, sudah diatur, sudah ditata sedemikian rupa. Bahkan saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi ketika Yesus melarikan diri pun telah disiapkan oleh Nabi. Ayat 17 Matius 2, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara-saudara sekalian, bukankah kasih Allah itu terlebih besar bagi hidup Anda dan hidup saya yang sukacita? Katakan amin, saudara sekalian. Terlebih besar karena disiapkan dalam rencana yang besar. Saudara sekalian, poin kedua ini selalu bisa mengajar. Sekali lagi, hal kedua ini selalu bisa mengajar kepada kita untuk kita percaya kepada janji-janji Allah dalam hidup Anda dan hidup saya. Setiap Allah berjanji, dengarkan baik-baik, Dia pasti menggenapi bagi hidup Anda dan hidup saya. Sekali lagi saya diingatkan Tuhan tentang membangun rumah Tuhan Bethel area ini. Saudara sekalian, tahun 2001 kita beli tanah ini, sekitar 2001-2002. Dan kemudian kita mulai pasang pagar keliling, saudara sekalian. Tanah seluas 5.789 meter persegi, saudara sekalian. Dan kemudian kita siap-siap untuk mulai membangunnya. Nah, saat siap-siap membangunnya tahun 2003 itu, saya dengan istri pergi ke pelatihan selama 2 minggu ada di Gading Serpong. Dipimpin seorang hamba Tuhan, saudara sekalian, yang melatih kami dalam saudara sekalian pelatihan tentang nubuatan profetis. Dan ada satu malam di mana ketika kami diajak pujian dan penyembahan, dan saudara sekalian tiba-tiba hamba Tuhan ini merasa diarahkan Roh Kudus memanggil saya dengan istri. Dipanggilnya saya sama istri, Pak Gideon maju ke depan. Lalu kemudian dia dalam urapan Roh Kudus mulai bicara banyak, akan ada begini, akan ada begitu. Salah satunya yang saya ingat ya, dia bilang tentang isi saya begini, satu kali kamu akan dipakai Tuhan, wanita-wanita akan ada dalam pelayananmu. Kira-kira ngomongnya gitulah. Padahal kalau Anda tahu Ibu Liana, Bu Liana itu ya, mohon izin sharing, orang yang paling gak percaya sama dirinya sendiri. Orang yang gak percaya sama dirinya sendiri. Banyak orang mungkin lebih percaya diri, tapi Bu Liana tuh selalu seringkali merasa nggak mampu, merasa nggak bisa. Tapi saya ingat nubuatan orang itu dalam urapan Tuhan bilang, kamu akan dipakai begini, kamu akan dipakai begitu. Sekarang oleh anugerah Tuhan, nubuatan itu jadi. Ibu Liana ini sekarang Ketua Wanita Bethel Indonesia seluruh Jawa Tengah dan DIY. Siapa mengira ada di situ? Tapi ini bukan poin yang saya ceritakan. Waktu hamba Tuhan itu ngomong, tahu-tahu dia berhenti. Terus dia kayak orang sedang connect sama Roh Kudus itu, lalu dia bilang gini, sedang bangun gereja ya. Itu kita belum melakukan apa-apa, baru tanam pancang tiang pertama. Sedang bangun gereja ya? Iya. Lalu dia bilang gini, ini kata Tuhan. Semua telah disediakan oleh Tuhan. Sejak 2003 sampai 2010 kita bangun dan terus membangun sampai 2018 ini saya beritahu memang semua sudah disediakan Tuhan. Persis seperti nubuatan itu dan disediakan Tuhan. Kita tidak perlu menanggung hutang apapun. Yang bersyukur beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, saya percaya ini bisa mengajar kita bahwa kita bisa percaya kepada janji Allah dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin, saudara sekalian.
Kalau Tuhan sudah mulai kasih satu benih janji dalam hatimu, saudara sekalian pegang itu, doakan itu sampai itu netes dalam hidup Anda. Nah, kembali kepada poin firman Tuhan. Tapi kembali kita melihat saudara sekalian betapa kasih Tuhan itu terlebih besar. Your love is greatest, ya, greater, saudara sekalian. Kenapa? Sangat lebih besar, terlebih besar. Sebab sudah disiapkan dalam rencana-rencana yang besar. Saudara, bagian ketiga yang paling akhir buat sore ini, saudara sekalian, ya, kasih Allah terlebih besar. Kenapa terlebih besar? Selain diberikan pemberian terbesar dalam rencana yang besar. Yang ketiga, itu kasih Allah, pekerjaannya Natal, membawa dampak yang besar. Ada beberapa dampak yang bisa kita lihat bersama. Yang pertama, dampak manusia didamaikan dengan Allah. Ini dampak yang besar. Manusia mencoba mencari jalan supaya bisa berdamai dengan Allah. Makanya kalau Anda pergi ke kuliah, ada ilmu namanya ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar ngajar sama kita. Kenapa ada yang namanya agama? Saudara sekalian, agama itu ada karena manusia itu tahu ada sesuatu yang lebih besar dari dia. Dia pengen connect sama yang lebih besar. Makanya dia kalau ketemu gunung, dia connect sama gunung, dia nyembah gunung. Kalau ketemu batu gede, dia nyembah batu gede. Kalau ada pohon gede, dia nyembah pohon gede. Manusia tahu ada sesuatu yang besar dan kemudian dari situ timbullah agama. Tapi saudara sekalian, teman saya dari Semarang ada di sana, Pak Petrus Gunawan, sama teman-teman jemaat ya. Boleh tepuk tangan saudara sekalian buat Pak Petrus Gunawan dari Semarang juga datang ya. Saudara sekalian, nah manusia pengen saudara sekalian apa namanya? Pengen berhubungan dengan yang lebih besar dari dia. Maka dia ciptakan agama. Tapi saya mau kasih tahu, kekristenan sama sekali bukan agama. Karena agama, dengar baik-baik, aturannya demikian. Manusia cari Allah. Tapi di kekristenan, siapa yang cari siapa? Jawab 2-3, Allah yang cari manusia. Makanya Anda baca tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Allah yang cari manusia. Pak, Bu, nanti akan ada lebih jelas di poin berikutnya. Dan dampak besar dari kasih yang terlebih besar adalah manusia didamaikan dengan Allah. Dampak kedua saudara sekalian adalah manusia didamaikan dengan dirinya sendiri. Manusia didamaikan dengan dirinya sendiri. Dasar pemikirannya gampang. Kalau Allah sudah menerima manusia kita apa adanya, mengapa kita tidak menerima diri kita sendiri, saudara sekalian? Hukum kedua di Matius 22 berkata, tetapi kasihilah sesamamu manusia seperti, katakan 2-3, dirimu sendiri. Sebelum memikirkan orang lain, diri sendiri ini harus berdamai. Saya belajar kadang-kadang ada di antara kita tidak berdamai dengan diri sendiri. Salah satu cara tidak berdamai dengan diri sendiri adalah ketika kita tidak mengakui latar belakang kita. Kita tidak mengakui asal-usul kita. Ada orang-orang yang kalau ditanyai latar belakang sama asal-usulnya, dia malah cerita yang lain untuk menutupi. Dia tidak pengen diketahui. Cara lain orang tidak mengasihi dirinya sendiri adalah ketika dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa aku enggak seperti itu? Kenapa aku enggak seperti sana? Kenapa aku enggak seperti dia? Saudara, ketika Anda mengerjakan terus itu dengan batinmu, maka batinmu tertekan. Sebetulnya engkau sangat butuh didamaikan oleh Allah. Dan Allah sudah memberikan juru selamat sebagai kedamaian dalam hidupmu. Kalau Allah saja sudah nerima engkau, kenapa engkau enggak nerima dirimu? Malam hari ini, terima dirimu dalam ucapan syukur, terima dirimu dalam sukacita. Di tengah sana ada Mas Joko, Karen. Oh itu pacari Roy, rambutnya abang tak kira londo gue ya. Itu londo palsu itu sekalian. Yang asli mana itu? Katanya Mas Joko mau datang dari Kamboja. Mas Joko ada di sini, dari Kamboja ya. Oh, nggak jadi datang ya, mungkin karena hujan ya. Itu dari tadi tak kira londo itu ya. Rambutmu sok diubah, itengi ya. Saudara sekalian, kenapa saya cerita Mas Joko? Karena waktu beberapa tahun lalu saya main ke Kamboja, Mas Joko itu misionaris anaknya Bu Pomo yang ada di Kamboja, sedang liburan, kemarin ketemu di Natalnya Pak
Pak Nurdin di Bukit Sion, ya, Karen istrinya orang Inggris. Beberapa tahun lalu, saudara sekalian, saya main di Kamboja, dan di Kamboja itu alat transportasi yang paling gampang naik motor. Saya naik motor sama istri saya, lalu Mas Joko naik motor sama temennya, orang Salatiga sini, ya, anak Pondok Daud. Lalu ketika naik motor itu, saudara sekalian, rupanya saya diamati sama anak temennya Mas Joko itu, ya, karena leher saya ini kaku, nggak bisa nengok kiri kanan, tapi sepanjang jalan itu guyung-guyu, ngekek-ngekek, gembira, saudara sekalian, ya. Lalu ternyata temennya Mas Joko ini bilang sama Mas Joko itu Pak Gideon kok bisa ketawa-tawa terus, kok bisa seneng-seneng, lehernya kaku, lehernya sakit. Jawaban Mas Joko hari itu disampaikan kepada saya waktu kita duduk-duduk makan, ya. Dia bilang gini, ya, kata Mas Joko, dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Ya wis, aku nek memang jatahe koyo ngene tak tompone. Aku nek memang jatahe koyo ngene ya tak lakonane. Sing penting Gusti Yesus wonten sajroning kula. Yang ngerti katakan amin, yang tidak ngerti juga katakan amin, saudara. Ngerti orang ngerti, karepmu. Tapi maksud saya orang kalau nggak berdamai sama dirinya sendiri cepat susah. Nanti nggak dapat yang seperti orang lain cepat susah. Nggak dapat seperti orang lain cepat tertekan. Tapi hari ini saudara sekalian, kasih Allah terlebih besar, menimbulkan dampak besar. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama kita. Nah ini loh kerennya iman di dalam Yesus Kristus itu ini. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11 berkata, inilah kasih Allah itu. Lihat, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi siapa? Katakan 2-3, Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah kita dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang keren punya. Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Allah nggak nunggu-nunggu. Kalau agama itu manusia cari Allah, nah ini loh Kristen, Allah cari manusia. Begitu jatuh dalam dosa, langsung kasih planning. Akan ada juru selamat, akan ada pertolongan. Nanti namanya ini, lahir di kota ini, kejadiannya ini. Semua digenapi. Keren banget saudara sekalian. Dan ayat 11, sebagai akibat mengerti bahwa Allah telah mengasihi kita. Ayat 11, baca bersama-sama dengan banter, katakan. 2-3, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling. Ini makanya kita suruh praktek ini terus. Mengasihi. Walaupun orang-orangnya tidak mudah, tetap mengasihi. Tiap kali kita merasa gagal mengasihi itu loh, seperti ibu yang drama tadi. Ibu kok baik sama saya, aku udah nyolong dompetmu, kok kamu tetap baik sama saya? Karena saya sudah dikasihi Tuhan Yesus. Itu kesaksian yang simple dan memang benar. Dan saudara sekalian menutup khotbah sore ini, saudara-saudara sekalian, satu dampak yang luar biasa, yang saya percaya akan sangat memberkati kita. Kasihnya terlebih besar, sebab membawa dampak yang luar biasa. Kasih yang terlebih besar ini, saudara sekalian, membawa dampak ini dalam hidup kita. Saya percaya membawa dampak penyediaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup Anda. Dalam Roma 8 ayat 32, pemain musik siapkan diri, saudara sekalian, dikatakan bahwa anaknya sendiri tidak disayangkan. Anaknya sendiri tidak disayangkan. Ini terjemahan FAYH kalau nggak salah. Firman Allah yang hidup, ya. Anaknya sendiri, Yesus Kristus, tidak dieman-eman. Melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Alkitab lalu berkata, masakan ia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya? Jawabnya, pasti diberikan oleh Tuhan. Yang sukacita katakan amin dan beri tepuk tangan kepada Yesus Kristus kita. Malam ini saudara sekalian ada dampak besar. Makanya saya percaya hidup masa depanmu itu bisa lebih berhasil daripada sekarang. Yang ngerti katakan amin. Keluarga yang rusak tidak harus rusak terus. Bisa dipulihkan. Kesehatan yang tidak baik tidak harus tidak baik terus. Bisa dipulihkan. Bahkan Anda sungguh betul-betul bisa melangkah dalam tahun 2019
dengan lebih sukacita, lebih berani, lebih berhasil. Sebab kata Alkitab, kalau anaknya sendiri tidak disayangkan, melainkan diserahkan untuk kepentingan kita, masa ia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lain? Pasti Dia berikan. Karena itu mari kita bersyukur untuk kasih Allah yang terlebih besar, yang sudah memberikan pemberian terbesar, diwujudkan dalam rencana besar. Dan yang ketiga, saudara menimbulkan dampak besar. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari bersyukur kepada Dia. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kasih Allahku telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Mari bangkit berdiri bersama, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, jemaat saja katakan sekarang, kasih Allah ketika Dia serahkan anaknya, ketika kasih Allah tiada kasih. Sekali lagi ya, bersyukur. Kasih Allahku, katakan kasih Allah. Ketika Dia serahkan, kasih Allah tiada kasih. Mari bersama-sama katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Bersyukur, bersyukur. Angkat hati kita, angkat penyembahan kita pada Dia. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, Shikaralamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidup. Mari sembah Dia di tempat ini lebih lagi.
hidupku ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau Mari yang mau menikmati terus limpahan kasih yang terlebih besar, yang membereskan seluruh ikatan. Anda mau membereskan seluruh ikatan dosa. Anda di akhir tahun ini mengakuinya dan menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Ini waktunya. Anda saudara sekalian melihat dalam ucapan syukur rencana besar Tuhan, dan Anda rindu menikmati dampak besar segala sesuatu. Kalau anaknya yang Dia kasih saja Dia berikan, apalagi yang tidak akan Dia berikan. Di tempat-tempat kau berdiri, jika kau punya permohonan doa bersama-sama, angkat tanganmu kepada Dia. Kasih karuniamu Tuhan mengalir di dalam hidup umat Tuhan ini. Natal ini kembali mengingatkan kasih-Mu terlebih besar. Your love was greater than our sin, daripada dosa kami, daripada segala masalah kami, daripada segala penderitaan dalam hidup kami. Dan hari ini kami tahu Tuhan, kalau anak-Mu yang tunggal sudah Kau berikan segala sesuatu yang luar biasa, Kau berikan dalam hidup kami. Menyambut 2019 ini, kami menyambutnya dengan sukacita dalam kekuatan daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur, berdoa kita. Beri tepuk tangan kepada Yesus kita. Haleluya.